Marquez lagi dan Marquez lagi. 4 sprint race dikuasai oleh The Baby Alien dengan sangat mudah dan memenanginya dengan posisi mutlak sebagai pole sitter dalam 4 balapan beruntun. Jadi jangan ada yang berharap akan ada duel akbar tersaji antara Marquez versus Pecco. Ya itu cuma dongengan sebelum tidur aja, atau tergolong kisah fiktif belaka yang tidak akan pernah terjadi di MotoGP Qatar 2025 ini. Balapan dimulai dengan start yang mulus dari Marc Marquez. Ia langsung memimpin jalannya balapan dengan diikuti oleh Alex Marquez dan Fabio Quartararo. Pada tikungan keempat, Aldiger langsung melancarkan serangannya ke Morbidelli. Namun Morbidelli kembali menyalip Aldiger dan pada tikungan berikutnya giliran Viñales yang menyalip Aldiger. Tak mau ketinggalan, Zarco pun ikut beraksi dengan menyalip Aldiger. Tak berselang lama kemudian, kini giliran Bagnaia yang mulai merangkak naik dengan menyalip Di Gia. Sedangkan di depan terlihat duel sengit terjadi antara kakak beradik Marquez Brother. Alex mampu mengungguli Marc dan menyalipnya di tikungan pertama. Namun, Marc dengan cepat langsung menyalip Alex dan langsung menutup laju Alex agar tak bisa menyalipnya lagi. Kembali ke belakang, ada Di Gia yang terlihat sukses menyalip Bagnaia. 1 lap setelahnya, kini giliran Ogura yang menyalip Bagnaia. Dan di lap berikutnya, giliran Acosta yang mencoba untuk berduel menghadapi Aldiger. Namun, Aldiger masih terlalu tangguh untuk Acosta taklukan. Justru Acosta disalip oleh Di Gia dan Acosta langsung membalasnya di tikungan terakhir. Akan tetapi Di Gia tak melepaskan Acosta begitu saja. Ia membuntuti Acosta dan melakukan slipstream di belakang rider KTM itu. Dan kemudian Di Gia kembali berhasil menyalip Acosta lagi. Lalu setelah beberapa tikungan kemudian Di Gia kembali menyalip pembalap lagi. Kini giliran Zarco yang disalip oleh Di Gia. Kembali ke depan, sepertinya jarak antara Marquez dan adiknya mulai renggang dan ada pula Aldiger yang mulai mendekati Viñales. Kembali ke belakang, ada Ogura yang melakukan manuver dengan sangat cantik, di mana ia menyalip Zarco dengan sangat smooth and elegan. Kamera berpindah maju sedikit ke depan yang memperlihatkan Aldiger sedang mengejar Viñales, dan benar saja di tikungan berikutnya Viñales disalip oleh Aldiger. Viñales tak mau tinggal diam, ia mencoba melawan dan mengambil apex terdalam untuk menyalip Aldiger, namun Aldiger masih terlalu perkasa bagi Viñales. Kembali ke rombongan belakang, ada Ogura yang sekarang mulai mengancam posisi Acosta, dan benar saja Ogura sukses menyalip Acosta dengan sangat mudah. Balapan menyisakan 4 lap lagi, Viñales justru kembali turun usai disalip oleh Di Gia dengan sangat mudah. Dan di lap berikutnya, giliran Bagnaia yang menyalip Acosta. Tapi Acosta mencoba untuk masuk dari sisi dalam dan gagal. Ia masih berusaha untuk menutup laju dari Bezzecchi yang juga mulai mendekatinya dan berusaha untuk menyalipnya. Namun Acosta tetap saja kalah cepat dengan kecepatan dari Bezzecchi. Lalu jelang berakhirnya balapan, Viñales lagi-lagi dipaksa turun posisi usai disalip oleh Ogura. Viñales sebisa mungkin terus berusaha untuk tetap menjaga ritme agar ia juga tak kehilangan posisinya lagi, karena Bagnaia tepat berada di belakangnya. Itu sebuah ancaman nyata. Jika Viñales kembali disalip maka ia akan turun lagi. Balapan menginjak lap terakhir, kini menyisakan 3 pembalap yang masih punya potensi untuk posisi ketiga. Morbidelli, Quartararo, dan Aldiger masih punya peluang untuk podium ketiga. Ketiganya nampak terlihat berusaha tetap menjaga ritme supaya tetap aman. Sekecil apapun kesalahannya akan berakibat fatal nantinya. Dan benar saja, Quartararo yang mencoba masuk, namun sudah ditutup oleh Morbidelli dan ia pun sedikit melebar, lalu hampir saja terjatuh. Oleh karena itu, Aldiger langsung masuk dan merebut posisi keempat dari tangan Quartararo. Balapan selesai dengan Marc Marquez yang kembali meraih kemenangan dengan diikuti oleh Alex Marquez di posisi kedua dan Franco Morbidelli di posisi ketiga.